Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Supawanawan ya. Jadi di video kali ini kita akan belajar cara membuat kusen jendela ya dari aluminium. Jadi di video kali ini saya akan buat kusen dengan ukuran 4 in ya, atau 10 kali 4,5 cm teman-teman. Oke, jadi di video sebelumnya kita sudah belajar cara membuat jendelanya ya. Jadi buat teman-teman yang menyukai video ini, silahkan jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tanda loncengnya ya di akhir video kalau kalian suka. Nah, kalau misalkan ada yang kurang dari video ini, silahkan kalian tambahkan aja di kolom komentar. Jadi simak dulu teman-teman, karena nanti ada tips-tips yang akan saya kasih sambil kita jelaskan ya di video ini. Oke, jadi di sini ada beberapa ukuran yang akan kita bikin teman-teman. Jadi untuk yang akan kita contohkan sekarang yang gandeng 2 ya untuk jendelanya, karena untuk dua sisi yang tunggal ya, jendela yang hanya satu itu sama aja untuk kiri kanannya. Jadi sekarang kita akan bikin contoh yang gandeng 2 ya, karena ini ada sedikit perbedaan di bagian tengah. Oke teman-teman, kita lanjut aja untuk proses potongnya ya. Oke, kita siapkan bahannya teman-teman, dan di sini saya gunakan meter saw modern ya yang 7 in. Jadi ini bisa dipakai untuk memotong kusen 4 in teman-teman. Oke, jadi untuk cara potongnya sendiri, silahkan teman-teman mulai dari ukuran yang paling panjang ya. Jadi nanti usahakan untuk sisa perbatangnya itu supaya untuk sisa potongannya itu kita akan alihkan pada bahan-bahan yang berukuran pendek ya. Jadi jangan sampai kalian potong yang pendek dulu baru yang panjang, nanti takutnya bakalan sisa potongnya itu enggak kepake teman-teman, artinya tidak menjangkau ukuran yang panjang ya. Jadi sebaiknya kalian mulai potong dari ukuran yang paling panjang. Jadi di sini saya sudah potong yang ukuran 1,5 meter ya. Jadi selanjutnya, karena kita mencontohkan yang 1 meter kali 1 meter atau gandeng 2, di sini saya potong yang 1 meter teman-teman. Oke, jadi di sini yang untuk ukuran 1 meter inilah ukuran lubang ya. Jadi untuk poolnya ini nanti hasilnya sekitar 1 meter 9 ya, 1 meter 9 cm. Nah, jadi teman-teman yang mau ukur, misalkan mau yang tinggi poolnya sama atas bawah itu 1 meter, tinggal dikurangi aja sekitar 9 cm. Jadi lubangnya itu sekitar 91 ya teman-teman, tinggal diukur seperti itu aja. Untuk bagian atas tinggal kalian kurangi. Oke, setelah semua bahan terpotong, di sini selanjutnya kita akan potong spigot ya. Spigot ini panjangnya 6 meter teman-teman. Jadi di sini kita akan potong spigotnya sedikit lebih kecil dari ukuran lebar kusen yang kita gunakan ya. Jadi sebisa mungkin sampai pas masuknya ya, supaya nanti klop pas-pasan. Jadi ukurannya lebih kecil dari lubang kusen yang akan kita gunakan teman-teman. Jadi di sini kita akan potong dua ukurannya. Jadi kenapa ada yang panjang ada yang pendek, nanti kita akan jelaskan kenapa kita potong dua ukurannya untuk spigot ini, supaya nanti pas pada saat pemasangan jendela tidak sampai bermasalah. Oke, di sini untuk proses potongnya sendiri biar kita tidak ukur berulang-ulang ya teman-teman. Kita garis saja di meter saw-nya. Nah, supaya seperti ini tinggal kita potong aja ya. Jadi kita tidak perlu mengukur ulang lagi. Di sini saya akan potong ukuran spigotnya sekitar 10 cm dikurangi 2 mili ya, supaya lebih sedikit agak longgar pas masuknya teman-teman. Dan potongan kedua di sini saya potong sekitar 6 cm teman-teman ya untuk potongan kedua. Jadi nanti kita akan lihat sambil prosesnya, prakteknya ya, supaya kenapa lebih pendek yang satuan, supaya lebih jelas. Kita ikuti aja videonya teman-teman ya. Dan setelah semua spigot terpotong, setelah kita hitung semuanya ya, kita kalkulasi semua spigot kebutuhan, kita potong semua. Setelah selesai, di sini kita potong juga sekitar 3 cm bagian dari kusennya ya untuk mal. Dan ini paku ripetnya ukuran 440, kita gunakan mata bor yang 3,5 cm. Dan selanjutnya di sini kita kita ukur ya bagian tengahnya dulu teman-teman.
tinggal dibolak-balik aja untuk meterannya supaya kita menemukan as tengahnya yang pas ya. Kita garis 2 kali dan kita lihat apa kalau misalkan ada perbedaan, tinggal kita ambil titik tengah dari 2 garis yang sudah kita bikin ya. Saya rasa cukup mudah ya teman-teman untuk mendapatkan garis tengahnya ini supaya nanti hasilnya akurat. Oke, kita garis full aja untuk 2 sisinya supaya sama ya, karena ini satu bagian kusen. Oke, dan selanjutnya di sini kita garis saja malnya, kita bagi 2. Caranya sama ya seperti tadi, kita tandai, kita garis, dan ini kita gunakan sebagai acuan untuk membagi as kiri kanannya supaya nanti tiang tengah ini pas berada di tengah teman-teman. Tinggal kita garis saja bagian tengahnya, lalu kita gunakan untuk mengukurnya ya. Oke, dan setelah garisnya sudah terbentuk teman-teman, di sini kita langsung proses untuk pemasangan spigot ya, yang sudah kita potong tadi. Kita tandai aja menggunakan spidol ya. Di sini cukup kita menggunakan 1 spigot aja teman-teman ya. Nanti untuk proses pemasangan tutupnya supaya tidak kandas atau tidak sampai menghalangi pemasangan tutup open backnya ya. Jadi tentunya silakan teman-teman sambil potong kusennya, sambil dipasang juga ya, untuk penutupnya ketika dipotong supaya ukurannya pas ya, 1 meter sama-sama ukurannya dengan yang kita pasang di bagian tengahnya teman-teman. Nah, untuk bagian tengah ini seperti yang saya bilang tadi, kita cukup pasang 1 spigot aja ya, supaya nanti pemasangan tutup open backnya tidak sampai kandas. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan pasang spigot pada bagian pinggirnya ya. Nah, ini tang ripetnya udah ngindak gigit teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mengalami hal seperti ini, tinggal dilumasi aja ya, bisa menggunakan bensin, bisa menggunakan minyak tanah. Nah, tapi di sini saya akan gunakan minyak telon ya teman-teman untuk melumasinya. Ini semoga berhasil. Semoga tips ini bermanfaat buat teman-teman. Jadi sebenarnya udah kita bahas di video kemarin ya, tapi biar lebih lengkap aja, siapa tahu ada teman-teman yang baru masuk, baru nonton, supaya videonya bermanfaat buat kita semua. Oke, langsung kita coba, kita cocok-cocok dulu supaya pelumasnya masuk ke bagian bawah ya. Jadi kadang memang sering terjadi seperti ini karena perawatan mungkin jarang kita lakukan. Jadi sebisa mungkin teman-teman tambahkan pelumas ya, misalkan jarak 1 minggu atau 1 bulan, itu sebaiknya dilumasi supaya kinerjanya tetap oke teman-teman ya untuk tang ripet. Oke, sudah berhasil teman-teman. Dan di sini untuk pemasangan spigotnya di sama ya, seperti di ujung juga seperti ini, kiri kanannya. Jadi searah semua ya. Jadi kenapa searah semua? Jadi sekarang kita akan perhatikan untuk proses pasangnya ya teman-teman. Jadi tujuannya untuk pemasangan spigot yang lebih pendek ini sendiri, pertama adalah mengirit bahan, dan yang kedua karena untuk proses pemasangannya juga tidak dipasang pada 2 ujung ya. Jadi kita akan pasang pada titik tengah dan belakangnya saja, supaya nanti pada saat pemasangan jendelanya itu tidak sampai
paku ripetnya itu tidak menghalangi jendela yang akan masuk, teman-teman. Oke, sekarang setelah terpasang kita akan perlihatkan gambarnya untuk dua sisi paku ripet yang terpasang di bagian tengah ya, supaya tidak menghalangi jendela yang akan terpasang nantinya. Oke, untuk proses pasang penyambungannya sama aja ya. Untuk bagian atas bawahnya seperti ini cara pasangnya nantinya, teman-teman. Untuk bagian atasnya juga kita paku di bagian belakang, dan bagian depannya kita pasang paku ripet di bagian tengah sama belakangnya ya. Jadi untuk bagian depannya nanti kosong untuk paku ripet supaya tidak menghalangi jendelanya ya ketika setelah terpasang. Oke, ini untuk pemasangan bagian tengahnya, teman-teman. Jadi di sini kita bisa memasang dua paku ripet ya, di belakang sama di bagian tengah ya. Jadi bagian depannya sebaiknya jangan dipasang karena nantinya akan menghalangi jendela ya. Tentunya kalau misalkan terlalu lebar tidak terlalu bagus ya tampilannya. Kalau untuk lubang bagian depan jendela itu terlalu longgar, itu tampilannya tidak terlalu bagus ya. Supaya nanti hasil pemasangan jendelanya itu agak ripet ya, tidak terlalu lebar bagian depannya, supaya tampilannya lebih bagus ya. Di sini teman-teman bisa pasang dua paku ripet ya di bagian tengahnya juga. Jadi jangan sampai menghalangi bagian jendelanya, teman-teman. Dan setelah semua terpasang, teman-teman, jangan lupa untuk bagian tengahnya juga ya dipasangi spigot ya, karena nantinya di sini ada dua kemungkinan ya untuk proses pasang kusen. Ada yang dipasang sambil pasang bata ya. Ada juga yang pemasangan kusen yang setelah finish ya, rumahnya udah finish tapi disisakan lubang untuk tempat jendelanya ya. Jadi untuk proses pasangnya nanti kalau misalkan yang pakai batu bata, ini tinggal masukkan aja angker atau pegangan yang akan melekat nanti di bagian tembok ya. Tinggal dimasukkan aja seperti ini. Artinya di sini kita tidak perlu melubangi bagian depan kusennya, teman-teman. Nah, tapi kalau misalkan pemasangan setelah rumah udah jadi, lubangnya udah disediakan untuk kusennya, nanti dijebol juga sampai bagian depan kusennya ya. Tentunya di sini teman-teman gunakan mata bor yang lebih besar dari ukuran mata baut atau sekrup yang kita gunakan seperti ini. Di sini kita gunakan pisar S8 ya, seperti ini teman-teman. Jadi sebenarnya ini udah saya bahas di video sebelumnya untuk proses pasangnya. Ini gambarnya teman-teman, tinggal dicek aja nanti ya. Jadi sampai bagian depan kita lubangi dengan menggunakan mata bor yang ukuran 12 mili ya, tembus sampai depan. Untuk proses pasangnya silakan teman-teman gunakan mata bor beton yang 8 mm ya, menggunakan pisar S8. Nah, di bagian bawahnya adalah tampilan dari paku ripet yang saya maksud tadi. Di bagian belakang ini ada dua paku ripet ya, sementara bagian depan itu kosong supaya tidak menghalangi bagian jendela yang akan masuk nantinya, teman-teman ya. Nah, jadi untuk proses melubanginya sebaiknya teman-teman ukur dulu ya, menggunakan tiang sliding atau ram jendela aluminium yang akan kalian pakai seperti ini. Nah, jadi pas lubangnya itu kita bor di bagian belakang dari sap atau hulu kecil yang kita pakai di sini ya. Nah, jadi lubangnya sekitar sini ya, tembus sampai ke spigot. Jadi bagian depan ini kalian bor menggunakan mata bor 12, lalu bagian dalam kalian gunakan mata bor yang 8 mm menggunakan pisar S8 ya, teman-teman. Oke, kira-kira seperti ini tampilannya teman-teman setelah selesai ya. Jadi untuk proses pasang sap atau hulu kecilnya tinggal menggunakan baut nantinya ya. Dan ini adalah yang ditunggu-tunggu ya. Ini adalah proses terakhir. Setelah bahan atau kusennya udah jadi, inilah pasang tutupnya yang tentunya sudah kalian potong tadinya menggunakan atau sejajar sama ukurannya dengan bagian tengah ya. Jadi proses pasangnya tinggal dimasukkan dulu bagian satu sisinya, baru kita tekan, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang suka video ini jangan lupa klik like ya, subscribe yang mau ikutan lagi di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Jika ada kritik, saran, pertanyaan silakan aja ya di kolom komentar. Oke teman-teman, akhir kata terima kasih sudah mengikuti video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.